Itu saya puji tuh. Kecekatan Panglima dalam mengkoordinasikan ke depan publik aja Ketua KPK nggak mau waktu Pak Taufik Ruki. Ketua KPK bisa sowan ke sana, ya kan ya, bisa sowan ke sini. Wah berat, saya juga sependapat itu. Ya, buat Ketua KPK sebaiknya mundur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel bersama Laksamana Dr. Sony Santoso. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Pak Jenderal? Sehat, Bib. Masya Allah. Masya Allah. Ini caleg dari PKS. Wah, caleg belum. Caleg DPR Pusat ya. Amin. Mudah-mudahan gebul. Amin. Nah, sebelum bisik-bisik kenegaraan dengan Laksamana Sony tentang isu terkini, seperti biasa kita membacakan hasil jejak pendapat ya. Ini ada 16 jam yang lalu kita membuka semacam pertanyaan. Menurut Anda siapa capres yang paling menguasai bidang ekonomi ya? Ini ada vote-nya suara sebesar 3.900 ya. Jadi dari hasil polling ini Anies Rashid Baswedan mendapat 96%, Prabowo Subianto 2%, Ganjar Pranowo 2%. Pertanyaan berikutnya diikuti oleh 4.100 suara 16 jam hampir sama. Menurut Anda siapa capres yang paling menguasai bidang pertahanan ya? Di Anies Rashid Baswedan itu mendapat suara 86%, Prabowo Subianto 12%, Ganjar Pranowo 2% ya, 86, 12 dan 2%. Pertanyaan berikutnya 9 hari yang lalu ya, diikuti oleh 8.100 suara. Apakah Anda yakin dengan survei yang mengatakan elektabilitas Anies Rashid Baswedan terus menurun? Nah, ini pertanyaannya cukup tajam nih. Yakin 6%. Arti itu yakin turun tuh 6%. Naik malah 92%. Ragu-ragu 2%. Itulah sebagian dari hasil polling atau jejak pendapat yang ada di Has Channel. Silakan ikuti. Ya, yang belum mengisi, ikuti, ada tombol komunitas, situ akan muncul beberapa pertanyaan. Dan tiap hari kita tayangkan di medsos. Nah, ini kembali ke basic-basic politik terkini. Laksamana Sony ini saya undang khusus ya. Terima kasih, Bib. Diundang. Masya Allah, diundang. Kita undang khusus karena ada satu hal yang sebetulnya hal yang tidak berat atau tidak terlalu bermasalah menjadi masalah besar ya. Apa itu, Bib? Karena masalah koordinasi ya antar jenderal ya, terutama antar jenderal nih, kalau saya boleh ngomong antar jenderal, kan rata-rata nih yang ada di dua lembaga ini kan jenderal semua. Jenderal semua ya. Jadi kalau kita memperhatikan pola-pola sebelumnya di era Pak Harto itu antar jenderal, antar lembaga itu bekerja sama dengan baik. Koordinasi. Ya, tapi kalau sekarang ini saya lihat, ya mungkin Pak Sony lebih, Pak Apih lebih menguasai bidang itu. Gimana Pak Sony? Ya menguasai tidak, tapi kalau koordinasi itu memang kata-kata yang mudah diucapkan, tapi tidak juga sulit untuk dilaksanakan. Memang harus ada keterampilan khusus. Makanya kalau di TNI itu ada keterampilan komunikasi. Jadi ya makanya perlu ada atasan bawahan. Jadi kepatuhan itu harus dijaga, kepatuhan itu. Jadilah kira-kira. Iya. Nah, menurut Arbib gimana tuh? Ya itu yang saya prihatin. Jadi ada satu kejadian yang mungkin Pak Sony juga udah hafal ya. Itu yang namanya Pak Yudo Margono ya. Panglima TNI. Sangat tersinggung ya. Tersinggung, terpukul, entah apalagi namanya ya.
Sehingga hari itu kalau nggak salah tuh hari Jumat ya. Betul. Nah, saya juga ngikuti, kebetulan ada warga saya deket tinggal di Cilangkap itu sempat terkaget-kaget. Ya. Gitu. Kok banyak banget sekali mobil yang datang ke Cilangkap. Rupanya setelah saya pengen tahu, wah cuma ada ratas katanya. Terbatas ya. Betul. Ya itulah tadi hasil koordinasi kan harus cepat gitu kan. Apa itu Pak Sani biasa kalau ratas mendadak itu apa kira-kira siapa aja yang dilibatkan ya, situ? Seorang panglima kan mempunyai naluri dan insting yang kuat. Oke. Ya. Apalagi sekarang zamannya kan zaman global, zaman era digital, cepat kan. Itu saya puji itu. Kecekatan panglima dalam mengkoordinasikan. Itu kan masalah Basarnas itu kan, ya, masalah. Betul. Dipanggil, diperiksa, OTT gitu kan. Ini kan macam-macam dari tanggapan-tanggapan di medsos juga kan. Nanti dibilang jabatan sipilnya mau, ditambah-tambah lagi yang jelek, mungkin korupsinya mau, dia bilang. Tapi di pengadilan sipil nggak mau, bukan itu yang dimaksud Panglima. Ini orang masih yang bersangkutan ini ke Basarnas ini masih TNI aktif, ya. Apapun ini TNI, ini kepedulian TNI itu harus begitu memang. Boleh-boleh aja dia diperiksa. Ada yang lalu ya seorang Laksamana pernah diperiksa, itu izin Panglima TNI. Harus izin atau koordinasi? Enggak, itu yang kita nggak tahu. Izin dulu dia apa lapor gitu kan. Koordinasi lah. Nah, kami memeriksa ini yang ada di Basarnas. Baru nanti Panglima TNI udahlah. Ada itu perangkatnya. Nah, itu tidak terjadi kemarin. Ini tidak terjadi. Ujuk-ujuk KPK. Ini yang agak keliru lah. Ini yang mungkin saat ini yang sedang terjadi seperti itu. Ya kan, ini yang buat orang. Ini kan lambang negara ini. Ya kan, perangkat negara yang harus kita hormati. Itulah namanya bernegara. Ketika itu tidak ada lagi penghormatan, ya masing-masing memperkuat dirinya dengan keinginannya, kan ini yang nggak bisa. Makanya perlu aturan itulah. Ya pasti Panglima kan udah ada, dia juga kan ada perangkatnya. Coba lihat tuh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tuh, bagaimana tentang peradilan militer. Karena ada, ini militer aktif. Nah, kecuali dia udah tidak aktif, karena saya pernah mengalami. Ya kan, kalau nggak aktif silakan gitu ya. Tapi juga masih karena masih ada undang-undang ya. Purnawirawan itu ya ada perlakuan lah, bukan perlakuan khusus, ada undang-undangnya, ada aturannya. Baik yang aktif maupun purnawirawan. Purnawirawan. Ya kan? Karena abdi negara ya. Ya itu diantaranya begitu. Yang ini yang perlu masyarakat juga ya perlu tahu, karena kita ada peraturan dinas tentara, itu hukum tentara, ya kan? Lebih berat kok hukumannya tentara dibandingkan sipil, ya kan? Saya aja protes kok waktu itu, ya, tes urin, indikasi kena narkoba, dipecat, kasihan kan? Sementara bandar-bandar narkoba sampai terakhir kan tahu sendiri siapa bandarnya, geng narkoba itu kan, ya kan? Ya itu kira-kira. Jadi memang perlakuan hukum ini harus di mata hukum harus sama, tapi kan kenyataannya tidak. Ini berdampak ini nanti. Ya kan? Wah macam-macam. Kok yang itu tidak, yang ini tidak, yang itu ya. Ya. Ini kan harusnya akhirnya pro kontra, ya kita kasat mata aja kita lihat. Menurut Habib gimana coba? Ya memang ini menjadi keprihatinan ya, terutama LSM Peace ya. Kita melihat arogansi ya. Arogansi ini yang mempunyai jabatannya, yang selama ini selalu bikin tanda kutip gaduh ya. Gitu. Karena sudah terkooptasi dengan urusan politik ya. Nah, karena udah berbau urusan politik ya, jadi akhirnya apa namanya salah kaprah kalau bahasa itu, salah kaprah gitu loh. Jadi setelah kejadian digeruduk dulu ya. Setelah geruduk begitu,
baru gelojotan gitu. Iya. Kalau bahasa saya jadi bonyok tuh KPK. Ya, kan udah minta maaf katanya kan. Ya ini minta. Ya, tapi nggak cukup minta maaf Pak Sony. Klarifikasi lah. Ya ini kan kita ini kan bernegara, ya bukan main-main gitu loh. Ini masalah besar. Dan institusi TNI ini kan bukan sedikit kan, banyak. Se-Indonesia kan, semuanya kan terusik kan. Gimana Pak Sony sebagai Laksamana nih? Terusik nggak? Ya saya kalau jiwa kor saya, biar bagaimanapun ya intinya kalau saya udah purnawirawan gitu kan. Ya. Sana masih dinas aktif, ya kan, punya jabatan, harusnya itu sebetulnya hal yang tidak harus terjadi oleh KPK. Kalau ini kan menjadi bertanya-tanya ini keberadaan KPK ini, seperti ada pemiliknya di lain KPK. Nah itu, ya kan? Jelas pemiliknya kan sekarang udah jelas. Ini yang nggak boleh. Sejak undang-undang KPK kembali ini ada tanda kutip dilemahkan, pemiliknya sudah jelas siapa kan? Siapa ini? Kayak ada harusnya yang di KPK netral gitu kan? Saya nggak mau sebut saya mengatakan pernah di KPK lah, tapi mungkin KPK jilid pertama waktu dipegang oleh polisi juga. Pak Ruki ya? Pak Taufikur Rahman Ruki. Iya. Waktu itu kita di Aceh, ya kan ya? Tentara itu diajak sama Pak Taufik, koordinasi, ya kan ya, bagus. Saya ngalamin ya, untuk detailnya ya kopi darat aja nanti. Oh gitu. Ya. Ya kan? Wah diem-diem Pak Sony pernah di KPK deh. Ya taunya jilid pertama lah. Oh gitu. Nanti pada pasti yang jilid pertama, itu Pak, itu Sony ya katanya. Gitu. Kita di Aceh dulu. Ya, untuk mengenai KPK ini, gua ada apa heboh gitu ya, tapi bukti masyarakat juga jilid pertama, ya kan? Saya ingat banget ke depan publik aja ketua KPK nggak mau waktu Pak Taufik Ruki, menjaga betul, sesuai tujuan utamanya. Ya ibaratnya kalau KPK itu malaikat udah, nggak ada hubungan dengan itu. Jadi betul-betul, wah, itu yang saya tahu ya. Pak Taufik Rahman Ruki ya, pernah dengar? Itu jilid pertama itu KPK itu. Ya, walaupun masih ada kekurangan, tapi masih di 2002 ya konsepnya. 2004. Oh masih sudah di 2004 ya? Iya. Kan dibentuknya 2002 kan? Iya. Kalau ada banyak lah, bisa dilihat lah catatan-catatannya itu, jilid 1 itu, pasti ada rekam jejaknya lah. Ya seperti itu kalau bisa. Tapi kan kesininya kan enggak. Ketua KPK bisa soan ke sana, ya kan ya, bisa soan ke sini. Wah berat. Coba tanyain tuh sama mantan-mantan ketua KPK seperti Pak Panggabean, itu kan, orang-orang yang harisma dalam penegakan hukum. Saya pikir gitu. Bagaimana menurut Habib? Ya memang kalau kita lihat banyak perubahan ya, banyak penurunan secara drastis ya kalau kita lihat ya. Karena kritik juga sudah banyak, protes juga banyak, demo di mana-mana sudah banyak. Tapi mereka ya seakan-akan milik mereka kan, negara ini milik mereka kan gitu. Wah nggak boleh itu, justru itu. Ini yang jadi beda, sangat beda ya, perkembangan teknologi yang begitu canggih. Udah ini aja udah nyampe kemana-mana kalau udah viral. Tapi untung Pak nih, kalau kita lihat ya, untung dalam arti dalam hitungan hari sudah ada semacam penjelasan dari Puspom ya. Iya, dan Puspom. Beliau sudah muncul ke publik, kalau nggak salah kemarin ya. Beliau sudah menjelaskan bahwa tersangka Kabar Sarnas dan salah satu itu sudah dijadikan tersangka dan sudah melalui proses hukum, tapi dengan jalur yang benar gitu. Dalam arti peradilan militer yang take over. Jadi sudah diumumkan juga kepada masyarakat luas bahwa kejadian kemarin itu sudah ditangani oleh TNI ya gitu, sehingga mudah-mudahan dengan jalan ini ya hiruk pikuk kegaduhan ini bisa cepat tuntas. Tapi kalau udah ada SMP tetap tetap mengkritisi
tidak cukup dengan minta maaf. Tidak cukup. Ada apa gitu ya? Ya, harus kalau nanti pola-pola seperti ini presiden buruk ke depan. Minta maaf, selesai gitu loh. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Gitu loh. Ini kesalahan-kesalahan fatal yang dampaknya luar biasa, itu harus ada pertanggungjawaban. Iya. Minimal seperti tuntutan Abraham Samad dan kawan-kawan, banyak sekali, ya pimpinan KPK sekarang ini harus mundur. Mungkin saya juga sependapat itu. Ya, buat ketua KPK sebaiknya mundur lah. Yeah. Kita bicara mudarat manfaat aja ya, daripada ya kan ya, banyak persepsi yang bergulir begitu. Kenapa kita harus pertahankan itu? Ya ini kan kalau sudah namanya kegagalan ya, kan banyak sekali masalahnya, bukan satu. Betul. Numpuk nih masalah KPK ini kan, bermacam-macam numpuk gitu loh, kesalahan demi kesalahan terus. Ada episode gitu. Iya, episode gitu. Ya. Terus ya makin banyak akhirnya. Iya, makanya saya bilang kemarin itu anti klimaks. Gitu loh. Dia main comot aja tanpa koordinasi, tidak menghargain jenderal apa namanya bintang 3 ya. Di apa namanya OTT itu ya saya mengacungkan jempol kepada Pak Yudho Margono yang berani bersikap ya, walaupun itu ya jelas-jelas ya dia tidak peduli ya, dia tidak peduli itu mau KPK mau dibawa siapa, ya penting dia TNI itu netral gitu. Sama halnya waktu dia melakukan apa namanya membackup ya, dalam arti penurunan baliho yang diprotesi warga itu kan, nah diprotes banyak orang, dia tetap apa namanya netral. TNI tidak boleh ikut-ikutan di dunia politik, gitu loh. Kalau udah TNI ikut cawi-cawi di politik, repot urusannya kan. Bener. Gitu. TNI aktif. Iya, TNI aktif itu tidak boleh kan. Kalau sudah pensiun kita tidak bicarakan kan. Ini TNI aktif itu memang masih ada tugasnya dan memang harus ada di tengah-tengah kan. Tidak boleh memihak kanan dan ke kiri kan. Harus ada netral gitu. Dan dia katakan bahwa TNI ini harus netral gitu loh. Setuju, harus itu. Sesuai undang-undang lah. Ya kan? Iya, sesuai dengan undang-undang dan saling menghargai, kan gitu kan? Kalau saling menghargai kan enak. Ya, gitu. Jadi kalau saling menghargai kan kita bisa koordinasinya lebih baik, ya kan ya? Mungkin sebelum diekspos ada diskusinya dulu, ya kan ya? Musyawarahkan dulu apa yang harus kita ungkapkan. Jangan tahu-tahu publik udah heboh duluan. Itu yang diprotes oleh Pak Yudho Margono kemarin gitu loh. Kenapa konten speser langsung disebutkan namanya, OTT-nya, barang buktinya itu langsung diungkap ke publik. Sementara bosnya TNI ini nggak tahu, nggak tahu ceritanya gitu loh. Ujuk-ujuk kan gitu. Siapa yang nggak kesel gitu loh. Nah ini pelajaran buruk ya buat KPK yang semakin hari semakin arogan. Ya kalau bahasa saya itu kena batunya. Kena batunya gitu ya? Ya bisa jadi gitu. Makanya ini sebut apa yang kita sarankan kepada KPK? Kalau KPK kita nggak perlu saran lagi. Oh, nggak perlu saran. Seperti ada pengambil kebijakan. Pengambil kebijakannya harus bersikap. Gitu loh. Karena KPK ini dia nggak akan dia mundur, nggak bakalan. Ini kan perpanjangan ini ya? Iya, malah diperpanjang. Oh, gitu ya. Udah kinerjanya buruk, malah dapat bonus lagi. Iya, diperpanjang ya. Waduh. Nah ini Pak Son ini, karut-marut tentang penegakan hukum ini kalau tidak dibenahi secara sempurna, ya kan terus begini terus, nggak akan tuntas-tuntas. Betul. Jadi saya pernah dengar itu mantan Kabais bicara, Pak Ponto, Sulaiman Ponto. Ketika hukum itu carut-marut, ketika hukum itu tidak bisa tegak lagi dengan baik, disitulah kita lihat kerusakan negara. Tegas itu, mantan Kabais itu. Ya, betul. Jadi untuk kuatnya Republik ini lagi ya, hukumnya itu harus tegak.
Menko Polhukam. Wah, ini harus. Nah, Tapi insya Allah ini, ya kan ya, terlalu banyak urusan, ya kan ya, yang melecehkan masalah penegakan hukum. Ada yang bilang di bawah tebang pilih, pilih kasih, ya kan ya. Ini yang nggak bisa, yang rakyat pasti itu. Nah ini ada nih Pak Soni juga yang menariknya nih. Oh. Ada yang menariknya tentang penegakan hukum nih. Ya, apa itu? Ya mungkin Pak Soni ngikuti ya. Apa itu? Kasus BTS. Wah, BTS. Oh ya. Kasus korupsi itu kan Magdir Ismail. Ya. Ya itu salah satu pengacara. Ya. Kan mengembalikan uang. Iya. Ke kejaksaan. Betul. Wah, ngeri juga. Gitu. Berapa tuh, Beb? 27 miliar. Wih, banyak sekali ya. Jadi 27 kalau miliar. 27 miliar itu kan diserahkan oleh suatu pengacara senior. Gitu, dibawa uangnya. Uang cash? Iya. Waduh. Nah ini kan suatu perbuatan yang menurut saya kan gemilang ya. Luar biasa kan. Goodwill-nya ya, kembalikan uang itu. Terus di mana kan uang itu? Diserahkan kepada kejaksaan. Oh, kejaksaan, ya. Tapi Pak Sani tahu? Iya. Arogansi, ya tanda kutip. Nah, kalau saya bilang nih, arogansi tanda kutip kejaksaan. Ya. Itu kantornya Magdir langsung digeruduk. Sama kejaksaan. Wow, alasannya? Ini yang kita bingung, sama-sama penegak hukum, kok tidak menghargai gitu loh. Jadi alasannya entah apa, digeruduk sana, digeledah. Jadi ini kan suatu hal yang luar biasa. Seharusnya jaksa itu bersyukur, gitu. Tidak dengan cara seperti itu. Nah kembali lagi arogansi kekuasaan tadi yang saya bilang. Kalau memang dia menjalurkan hukum, ya setidaknya kan nama advokat itu kan penegak hukum juga. Apalagi dia datang dibawa menyerahkan uang, ini bukti kan. Artinya kan memperkuat kejaksaan sebagai pengacara negara. Bahwa ini kasus ini benar gitu loh. Ya kan? Nah ini kan seharusnya kan disyukuri. Ada buktinya ini. Gitu. Iya. Ini alatnya. Itu kan mendorong kan. Artinya apa? Artinya Magdir Ismail ini seorang advokat yang betul-betul kepengen hukum ditegakkan. Kalau dia mau tilep, kira-kira bisa? Bisa aja. Bisa aja. Wah, baru hebat juga dia 27 miliar. Ini kebayang. Tiba-tiba uang itu dikembali ke kejaksaan via pengacara. Nah kalau pengacara enak nakal, kira-kira apa yang terjadi? Itu untuk apa uangnya dikembalikan tuh sebagai bukti? Itulah tadi proses di BTS itu kan banyak tuh, banyak sekali terlibat korupsi di situ gitu. Nah ada yang punya kesadaran bahwa ini uang korupsi nggak beres, dia kembalikan lewat pengacara. Makanya saya bilang tadi kalau pengacaranya mau enjoy, ya ngapain? Tapi katanya ada berapa triliun itu kok, baru 27. Iya, 27 miliar itu kan baru segelintir sebagian doang. Itu juga banyak isu-isu kan. Komisi 1 juga kebagian. Kemana-mana lah itu ya? Itu udah kemana-mana uang itu sekarang lagi diusut, dikejar terus. Itu uang sebanyak itu untuk apa itu? Apa yang bilang? BTS kan? Iya. BTS itu kan yang menara-menara Telkom itu kan ini kan proyek-proyek yang apa namanya kasusnya Jiplati kemarin kan. Oh, gitu. Menko Info itu ya. Jadi kalau kita lihat memang sangat kental berbau politik ya. Berbau politik, kasusnya juga akhirnya nyimprat kemana-mana gitu loh. Nah setelah begini ya kejaksaan saya tetap memberikan semacam appeal ya, agar mereka betul-betul menegakkan hukum ini, jangan main-main gitu loh. Harus buka semua. Nah perkara uang itu dari mana ya harus kejar, ya kan? Sekarang udah ada pintunya kan. Nah tapi kasihan sesama Pak Magdir yang niat baik malah. Pak Magdir kemana sekarang ini? Ya ada, cuma dia dalam arti saya niat baik, kalau kacamata saya uangnya dikembalikan, ini tiba-tiba kantornya digeruduk gitu. Masih dianggap salah ya gitu ya? Tanda kutip, wah ini jangan-jangan ada semacam tanda kutip pelecehan ya terhadap fungsi advokat gitu loh. Baik aja salah ya? Iya. Jadi baik belum tentu benar ini. Makanya setidaknya tadi kembali koordinasi. Nah, kalau koordinasi itu berjalan baik antara penegak hukum, kan advokat kan penegak hukum juga. Iya benar, bagiannya. Iya, bagian penegak hukum. Sehingga begitu ada ini, coba diajak duduk bareng, dirapiin lagi. Jangan curiga mencurigai gitu loh. Kalau semua curiga mencurigai, ya
Seuzon. Sama hanya seuzon yang ditonjolkan. Contoh seperti yang kasusnya apa namanya yang kita bahas di awal tadi. Ya. Ya kan? Itu tertangkap tangan. Ya. OTT. Sudah jelas-jelas jenderal aktif. Ya. Masa mereka nggak ngerti sih kalau jenderal aktif itu tidak boleh ditangani oleh KPK? Ini kan udah bawa nama institusi. Iya. Wah, itu. Masa nggak paham? Iya. Nggak mungkin nggak paham kan? Nah, tapi arogansi tadi, arogansi yang kebablasan. Mungkin dia ini kali merasa benar. Ya boleh aja kalau merasa besar. Boleh aja kalau merasa benar. Tapi kan selama ini kan kita lihat ya, di publik tuh begitu banyak kritikan, begitu banyak demo-demo di mana-mana, begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang itu nggak sedikit, bukan sedikit, banyak terbuka semua. Jadi nggak bisa lagi ditutup-tutupi gitu loh. Tentang sekian puluh orang dilengsarkan, ada tujuan tertentu, kan banyak yang jadi masalah. Semua orang teriak, yang demo segala macam, pimpinan KPK sebelumnya demo segala macam apa, itu dianggap angin lalu, gitu loh. Nah, kalau model-model pemimpin kayak begini apa masih patut kita pakai menurut Mas Sony? Ya, ini kan ibaratnya di atas langit ada langit. Nah, ini langit yang keberapa ini? Ya kan? Kalau saya ini pribadi dikasih jabatan gitu, dari saya anggap itu moderat. Saya mundur aja udah. Tapi kayaknya jiwa kita nggak ada jiwa mundur ya. Ya itu pasti nanti lama yang akan datang banyak seperti itu. Kita contoh aja ya. Pejabat-pejabat Jepang itu kalau ada melakukan kekeliruan atau kesalahan langsung mundur. Tapi memang di sini nggak lazim kayak gitu. Oh gitu ya. Kejauhan perbandingan ke Jepang. Kemana yang kejauhan? Kemana yang bandingnya kemana nih? Singapura. Mana lagi negara? Malaysia. Mungkin nanti. Menurut Anda gimana nih? Yang begini nih. Jadi kalau Jepang itu bukan cuma mundur, dia gagal bunuh diri. Bunuh diri ya. Malu ya. Malu ya. Iya. Ya, Masya Allah. Nggak pakai dia mundur-mundur. Salah tor. Ya kan gitu. Oh iya. Itu baru. Mungkin nanti ke depannya gitu kali ya. Kita udah digebukin apa tetap aja. Emang gue pikirin. Ini yang perlu mindset seperti ini harus buru sekarang banyak Pak Sony. Saya juga ngelihat itu kan juga malu ya sebagai warga negara gitu loh. Kenapa kok lembaga setingkat KPK terus berseteru sebelumnya dengan polisi ya, dengan Kapolri berseteru gitu loh. Perseteruan dengan polisi ini belum selesai kan masalah karyawan kan. Sekarang muncul lagi yang disalahkan karyawan lagi kan gitu kan. Yang disalahkan bawahan. Benar. Gitu. Selalu. Oh, mohon maaf ini ada kekiduan bla 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 bla. Kenapa sih nggak jenderal gitu loh? Pemimpinnya itu bilang ini kita memang atas perintah kita kan gitu. Tapi terakhir setelah digeruduk itu baru ngomong gitu. Seharusnya kan kalau memang di awal-awal itu dia ada koordinasi aja katakan gampang kan nggak telepon. Apa susahnya sih pimpinan KPK mau telepon? Gak usah heboh ya nggak? Iya. Apa-apa. Kayaknya bangga. Nih jam sekian, menit sekian di sini kita ada OTT. Mohon periksa. Kan kalau bahasa tentara gitu ya. Mohon periksa. Kan gitu kan? Nggak kemana-mana tuh, pasti Panglima juga perintahkan perangkatnya untuk menjaga itu ya, mengamankan. Iya, begitu mohon periksa ya sudah, tek kan cakep gitu loh. Udah nanti, udah selesai gitu, wah wartawannya kan heboh, ya kan? Nggak apa-apa kan cakep. Memang ya, tapi dibuktikan oleh TNI bahwa TNI itu tidak suka juga dengan korupsi. Iya. Ya, besoknya dia langsung ambil tindakan, langsung dimasukkan ke kurungan. Setelah itu dua-duanya jadi tersangka dan diumumkan kepada publik. Gitu diumumkan bahwa ini memang kasusnya ini yang dua ditangani militer, yang lainnya ditangani KPK gitu. Nah, tapi ya namanya udah kadung ya. Iya. Udah kadung itu. Harusnya kan preventif dulu. Iya. Pencegahan seperti ini biar nggak timbul banyak persepsi. Ya mudah-mudahan Pak Sony ini kejadian yang terakhir ya kalau kita amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Karena kalau kita sudah melihat dari kemarin-kemarin itu begitu banyaknya protes, begitu banyaknya hujatan tentang terhadap KPK, terus perseteruannya dengan
kepolisiannya juga sama dengan Kapolri juga masih belum tuntas, masalah Endar juga masih tarik menarik. Tapi dengan kejadian kemarin itu saya yakin mereka akan ya setidaknya introspeksi ya. Ada apa kan? Betul. Introspeksi, ada apa? Salah apa? Mungkin aja nanti yang akan datang bisa aja nanti ada hakim tentara yang di KPK, ada jaksa tentara yang di KPK, ya kan? Karena ya, pejabat sebetulnya kalau ngomong soal profesi itu kan hampir semua angkatan punya hukum kan. Ada babinkumnya kok TNI. Nggak cuma polisi kan. Enggak, ya. Ada kan ahli hukumnya kan. Pasalnya juga sarjana hukum. Masya Allah. Ya hukum. Ya kan. Rata-rata semua yang pangkatnya pasti ada titelnya kan. Ada. Iya, selain kepangkatan, titel paling juga. Enggak dia udah belajar hukum perang lah. Nah, Konvensi Jenewa dia sedikit-sedikit tuh TNI ngerti lah. Iya. Ya, karena, apa nih harapan Pak Soni ini terhadap KPK nih setelah kejadian kemarin? Kira-kira? Kalau saya pribadi, tadi kan kita dahulukan ya, KPK jilid pertama itu ya, harmonis sama TNI. Ya. Jadi nangkapnya penangkapan, pasti ada unsur TNI di situ. Nggak ada heboh gitu, nggak heboh. Walaupun tidak ada kerjasama. Iya, nggak ada kerjasama. Ya kan waktu itu kan nggak kelihatan ada kerjasama. Nggak. Tapi memang mungkin pengalamannya orang tua. Taufikur Rahman Ruki, udah lama saya kenal baik. Ya. Orang Sunda kan? Iya, orang Banten itu. Dari Sunda Banten. Ya. Nggak ada heboh-heboh kan? Saya bilang penangkapan ini, periksa ini. Berwibawa jadinya KPK. Ya karena nggak ngoceh, ini membicarakan akan ditangkap ini begini, nggak ada gitu kan. Tahu-tahu, loh, yang begini ini nanti sekali lagi saya bilang menimbulkan banyak persepsi. Kalaupun itu mau tidak tahu berdosa. Ya, LSM PIS dari KPK jilid pertama itu salah satu LSM yang sangat mengkritisi. Gitu. Iya, kita mengkritisi juga. Ya. Gitu. Nah, jangan tabu ya dikritik harusnya ya. Terima. Karena mereka kan bukan malaikat. Sekali-sekali gitu ada pejabat kalau dikritik gitu kan ya. Terima kasih atas kritikannya. Gitu. Iya, ngomong ke Pak Ruki kan sangat banyak saya yang mengkritik KPK pas waktu saya ketemu. Ya, terima kasih di acara perkawinan kalau nggak salah. Oh iya di Borobudur. Kalau nggak salah tuh waktu Pak Sutanto ngawinin. Ya. Pak Sutanto ngawinin, beliau datang gitu loh. Pak Ruki, apa kabar ya? Baik. Masih ingat sama saya? Ya bukan ingat lagi gitu. Enak ya? Iya, ingat banget kan ya. Oh iya. Karena hampir setiap hari saya muncul tuh di media. Iya. Gitu. Kita mengawal ya. Kita ikut mengawal kinerja KPK seperti apa itu kita kawal terus karena ya namanya wadah segitu besarnya kan masih banyak oknum ya. Iya benar. Pimpinannya cakep, bagus-bagus. Tapi yang dibawa kan juga manusia kan, macam-macam juga kan, ada punya kepentingan, ada yang main sana sini gitu loh. Jadi ya kita memang LSM ini salah satu LSM yang mengkritisi perilaku politisi, Pak. Gitu. Jadi kalau waktu ada beberapa kasus yang memang kita anggap bagus ya kita ikutan gitu loh. Cuma tapi berapa tahun ini udah nggak ikutan. Kalau saya sih sederhana aja. Kalau udah berani menjadi anggota KPK, terlebih ketuanya, harus siap ya jadi malaikat gitu. Tapi gini, gimana? Kalau saya lihat kemarin ya, kalau kita lihat ya, jujur ya, KPK yang sekarang ini terpilihnya tuh penuh kontroversial. Oh, gitu. Tanda kutip. Gitu. Jadi dari awal akhirnya sudah pimpinan sekarang baru ini sudah punya masalah, dipaksakan ya akhirnya begini. Tapi beliau mau nerima juga sih. Nah. Ya karena memang yang saya bilang banyak masalah tapi tetap dipaksakan. Oh gitu. Tetap dipaksakan. Akhirnya banyak masalah sana sini. Nah, akhirnya repot sendiri kan. Repot sendiri. Sampai sekarang nggak tuntas-tuntas. Nah ini mungkin yang terakhir ini jangan sampai terulang lagi lah. Itu. Kalau saya masih terulang lagi masalah ini kan ya berarti ya nggak maju-maju ya kita ya. Makin aja bukan makin maju. Saya baca itu di medsos ya kan.
Jabatan sipilnya mau, orang ada undang-undangnya kok. Nah itu saya dengar-dengar juga persepsi itu ya. Kembali ke apa namanya Basarnas tadi ya. Jadi itu katanya sipil dipimpin oleh militer. Gitu. Jadi ada juga suara dari Presiden Joko Widodo bahwa itu nanti akan dipertimbangkan kembali pekerjaan sipil itu kelihatannya itu arahnya mau dikembalikan ke sipil gitu loh. Silakan kalau memang itu sesuai dengan aturannya, ada aturannya. Ya sebetulnya kalau kita lihat pengalaman empiris ya, nah ini kita ngomong soal pengalaman. Karena Basarnas ini badan yang menangani kebencanaan kan, urgensi yang luar biasa, bencana ya. Betul. Dan itu perlu koordinasi, perlu gerakan-gerakan yang cepat, dan perlu tuh garis komando. Nah sama halnya kita, contoh ya, seperti COVID kemarin siapa sih yang mimpin? COVID yang sekarang Panglima TNI itu. Iya, sebelumnya siapa? Semua TNI kan? Iya, TNI. Rumah sakit atlet siapa yang mimpin? TNI juga. Iya. Gitu, sukses kan? Sukses berhasil gitu loh. Dan sekarang Basarnas selama ini berhasil nggak? Berhasil. Masalah ada kecelakaan, korupsi segala macam apa tuh ya biasa lah. Bukan biasa dalam arti kalau selama itu ditegakkan hukum, jangan nggak apa-apa. Manusia itu pasti ada hilapnya gitu loh. Tapi jangan gara-gara ini dijadikan alasan gitu loh. Mesti mundur ke belakang. Saya khawatir ya. Ini kita coba diskusi ya, ringan aja ya, bisik-bisik politik ya. Kalau sampai di gara-gara ini terus diambil sipil, apalagi sipil yang nggak punya pengalaman, kira-kira menurut Pak Seni gimana tuh? Ya saya karena kita pernah ikut dalam peristiwa tsunami Aceh, bencana di Aceh. Itu ya Panglima kalau udah bencana itu TNI. Ya. Berarti udah benar sekarang ya? Udah benar. Jadi jangan dijadikan alasan gara-gara apa namanya OTT ini terus dirubah kebijakan. Salah. Sehingga mundur lagi ke belakang bukan semakin maju. Kurang tepat. Perlu diskusi lebih jauh kalau gitu. Walaupun itu jabatan sipil sama seperti Kementerian Pertahanan, dominan kan di situ pertahanan ya. Ya menterinya sipil, ya silakan aja, ya mumpuni ya kan ya. Contoh Menteri Pertahanan Pak Yuwono Sudarsono, ya kan, pertahanan negara kuat, ya. Ya paling tidak ya punya wawasan tentang pertahanan yang luar biasa lah. Di atas rata-rata lah gitu, ya kan? Itu tentang pertahanan. Begitu juga dengan ini, Kementerian Sipil silakan orang pemerintahan kita pemerintahan sipil, ya kan? Nah, silakan. Nggak itu ada jabatan-jabatan yang strategis. Iya, perlu ya. Seperti kita Basarnas itu kan strategis ya, buat kebencanaan gitu kan, itu memang diperlukan kepemimpinan yang percepatan, punya pengalaman, punya pasukan komando dan cocoklah TNI di situ. Iya, kalau coba kita berpikir ulang ya. Oke, sekarang dianggap sipil. Apa keahliannya yang coba saya mau tanya Pak Soni kira-kira? Mungkin kalian memimpin dia harus belajar lagi karena yang di lapangan itu kebanyakan TNI yang dipimpin. Yang terjun, yang nyelam, yang apa kan? Jadi yang mimpin belajar. Harus ya paling. Ya paling enggak ngerti lah. Jadi mimpin mesti belajar sama yang dipimpin. Ya begitu ya. Tuh bolak-balik. Ya makanya nanya lah ya kan. Gimana nih? Kedalaman berapa nih? Gitu kira-kira. Ketinggian berapa nih? Hutannya di mana nih? Ya kan? Ya, makanya ini lucu kan? Ya, gitu. Silakan aja. Karena jelas-jelas ya. Kalau ini sudah tepat, kan hanya ada kasus ya. Kalau kasus itu jangan jangan disamaratakan langsung diambil kebijakan. Wah ini nggak tepat ini, sipil di handle oleh militer gitu loh. Paling kan ya ada koordinasi lah intinya. Iya, ini siapa nih yang punya? Ya oke mungkin kombinasi, ya, apalah gitu ya. Betul. Ini dikombinasikan antara sipil militer atau apa gitu loh. Ya, tapi ya mungkin manajemen segala macam apa kan sipil masih bisa, tapi kalau bicara namanya kedaruratan, kedaruratan itu kan yang punya kemampuan kan hanya militer kan. Tapi kita lihat aja nanti nih, kan nanti ada macam-macam darurat nih kan. Yang jelas kalau untuk ini nanti ada darurat sipil,
Apa jangan-jangan mau dikasih ke kepolisian kali ya? Ya bisa jadi, darurat militer, ya kan? Enggak, Basarnas tadi. Ini jangan-jangan kejadiannya, wah ini lebih tepat dikasih ke kepolisian aja gitu. Ya silakan ya kan, kalau dulu kan. Kira-kira gini menurut Pak Sandi ini. Mungkin bisa jadi. Dengan kasus ini, ya, menjadi suatu macam alasan, ya, bahwa ini nggak cocok nih. Selain kepada kepolisian aja dah. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, namanya servis. Ya, ya tinggal yang punya itu aja. Oh gitu ya. Oh, punya puasa. Oh gitu. Serahin aja. Orang serahin aja ya kan. Ya kan. Ya. Kalau itulah tadi kita kan harus lihat mampu atau tidak, siap atau tidak, jabatan jangan dikejar kan gitu ya. Akhirnya begini, kejar-kejar jabatan. Ya, saya khawatir ini ada batu di balik udang ini. Oh, udang di balik batu. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Perlu dicermati itu ya. Loh, sekarang ini kan serba serba tanda tanya. Iya. Kebanyakan pertanyaan kita di negeri ini kan. Mungkin ini ya bisa jadi supaya rakyat bingung kan. Abe bingung nggak? Saya sih enjoy aja. Ya. Mau prihatin, Pak. Ya. Prihatin kenapa kok bangsa ini diurus kayak begini gitu. Ya kan? Kok nggak genah gitu ya. Kan belum ini, belum tiba aja ini. Pengurus yang ngurusin yang bener gitu. Jadi kalau gini kesannya kita ruwet ngeliatin yang ngurusin negara ini, bukan yang diurusin sama negara. Gitu. Ruwet sama yang ngurusin negara kita. Oh gitu. Ya kan? Iya. Wah gitu. Jadi dia sibuk dengan urusan sendiri ya. Iya. Bukan urusan negara. Iya. Sekarang gini. Oh, dibalik ini. Ada nggak yang repot sama rakyat gitu? Ya. Gitu ya. Harus juga itu, Beb. Kita harus cari ini. Kemana ini? Kok diperebutkan ini kan? Ada nggak ngerebutin rakyat? Urusan rakyat nggak ada yang mau repot. Iya kan? Emang gue pikirin. Nih contoh nih. Misal nih ini mau pilpres ini kan ya. Calon 3 nih. Ya, lihat aja di medsos itu. Jenderal, kelompok jenderal sini ke capres sana. Kelompok ini. Intinya artinya gini, ngerebutin jenderal. Sekarang harusnya kita ngerebutin rakyat ini kan. Iya. Rakyat kita rebut. Gimana itu? Jadi itu tadi. Nah, gimana itu? Jadi gara-gara takut kalah. Oh. Tapi kan itu jenderal-jenderal. Kan gini, sekarang kita lihat contoh ya, nyata ya, kita bukan muji-muji ya. Anies Rashid Baswedan itu didatengin. Banyak datang Pak TNI Polri datang ke sana. Ada. Mensupport gitu. Datang terakhir datang lagi deklarasi. Iya. Jangan dibalik. Oh gitu ya. Iya, ini dibalik calonnya datang gitu. Minta dukungan gitu loh. Kan lucu kan. Sebetulnya kalau dukung untuk mengalir secara alami, kalau emang dia punya prestasi, kan nggak perlu diminta. Datang sendiri gitu. Nah, ini contoh kita apa? Kita ngomong apa adanya nih. Iya benar. Kita tidak ada rekayasa, tidak ada. Ini bukti konkret ya bahwa Anies Rashid Baswedan ini salah satu banyak dukungan dari mana-mana, dari rakyat, dari Parti TNI Polri yang purnawirawan itu banyak sekali yang mendukung terang-terangan. Ada apa negeri ini? Kan gitu kan? Oh, ada harapan. Nah, karena ada harapan perubahan, ini ada tokonya, makanya berbondong-bondong datang ke situ. Dukung. Kan gitu kan? Betul. Nah, di satu sisi begitu, satu sisi lain lagi dia cawe-cawe. Datang sini minta dukungan, datang sini minta dukungan. Kan lucu nih. Kalau saran Nabi gimana tuh yang cawe-cawe itu? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Itu metodenya dia tuh. Oh gitu. Sudah metode. Kalau saya nggak gitu, mendingan udahlah jadi bapak bangsa aja. Ya kan? Gimana mau jadi bapak bangsa, Pak? Syahwat politik masih tinggi. Oh gitu ya? Iya, syahwat politik masih tinggi. Semua yang diinginkan belum tercapai. Jadi dia masih tetap berambisi untuk itu gitu loh. Cuma kita kasihan juga sih ya.
Ya, memang lah kadang-kadang kita kalau lihat peta politik ini memang serba apa Ini namanya? kan masih ada waktu sekian tahun lagi nih. Udah aja all out untuk yang terbaik gitu. Bikin yang terbaik lah. Iya. Gimana menurut Adit? Ya kalau Pilpres kan nggak sekian tahun, Pak. Berapa bulan lagi? Itu kan baru calon. Nanti kan Februari. Iya, masih Pilpresnya. Maksud saya sebelum masa transisi ini terjadi sebelum pemilu, ini kan masih ada beberapa bulan, tahun lah ya. Bulan. Ya 1 tahun kurang dikit. Ini aja dipulkan ini untuk prestasi kerja yang the best gitu. Mana yang Justru kurang? kalau yang gimana saya lihat sekarang makin hari makin amburadul. Karena rangkap jabatan. Bayangin ketua partai, ya kan? Menteri, nyalon, kan gitu kan? Ya. Ada lagi gubernur, ya kan? Ikut cawe-cawe mau jadi capres, jabatannya ditinggal gitu. Nah ini kenyataan. Ya, kita tidak anti mereka, tapi kita peduli kepada bangsa ini. Kalau model-model begini terus-menerus, apakah rakyat tidak gerah? Puasanya gimana? Terasa nggak? Ya harusnya sih jangan ninggalin tugasnya dulu ya. Iya. Kalau dulu kan ada cuti gitu ya. Iya. Jadi kan bayangin pimpinan partai, udah itu menteri lagi, udah itu calon lagi, apalagi belum lagi segudang masalah yang dia hadapi. Ya, itu, mampu nggak kira-kira? Ya mudah-mudahan nanti kan mudah-mudahan ya berpikir, kan ini mungkin belum ada yang kasih pencerahan. Siapa tahu waktu 2-3 hari ini, oh ya tugas pokok saya ini. Kita nggak tahu, kan belum terbuka aja ini. Banyak kan ya, yang gubernur, wah buru-buru. Wah udah capek Pak, kita berkali-kali. Bukan hitungan hari, kita itu berbulan-bulan nih dari channel kita menyuarakan itu Pak. Karena belum selalu kita mengkritik masalah itu, berkali-kali kita tentang tanggung jawab kerja ya, berkali-kali kita sampaikan di forum ini, bukan sekali 2 kali, tapi tidak terdengar dan tidak ada keseriusan yang kita kritik itu kayak ya tadi EGP tahu kayak ya, emang gue pikirin, tapi enggak, nanti dia pasti namanya manusia ada selesainya. Baiklah, bisik-bisik ini kita akhiri dengan EGP. Emang gue pikirin. Tapi jangan gitu lah. Kesannya apatis banget. Oh kita. Gitu ya. Itu gimana? Ya. Oh ya. Iya. Kayaknya ini ya, kayak frustrasi aja. Jangan. Ya, semangat masih ada. Alhamdulillah masih ada semangat. Ya. Semangat. Kita akhiri bisik-bisik ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya jenderal juga bisa bercanda.